Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah 8 tahap perjalanan manusia menuju akhirat. Kematian merupakan hal yang pasti datang. Setiap manusia dan makhluk hidup di bumi ini pasti akan mati. Tidak ada yang bisa lari dari ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dunia ini hanyalah tempat sementara untuk manusia memperbanyak ibadah dan amalan baik. Setelah kematian datang, diri kita akan melewati beberapa tahap sebelum masuk ke dalam surga ataupun neraka. Lalu, apa saja tahapan tersebut? Dan apa saja yang akan terjadi setelah kematian menjemput kita? Dan inilah 8 tahap perjalanan manusia menuju akhirat. Yang pertama, alam barzah. Tahap pertama, kita akan masuk ke dalam alam barzah. Di sana sangat berbeda sekali dengan kehidupan di dunia ini. Alam barzah juga bisa disebut dengan alam kubur yang dibatasi alam dunia dengan alam akhirat. Di sini kita akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nangkir untuk diberi 6 pertanyaan. Jika selama hidup di dunia ini kita beriman kepada Allah, menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka pertanyaan tersebut akan bisa dijawab dengan mudah. Namun jika di dunia banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, maka hal tersebut akan sulit sekali untuk menjawab. Siksa kubur pun akan didapatkan bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan zalim selama di dunia. Siksaan kubur sangatlah pedih dan banyak dari umat yang menyesal telah melakukan perbuatan dosa selama hidup di dunia. Namun semua itu hanya sia-sia belaka. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka yang kafir, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Allah berfirman, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada barzah ataupun pemisah sampai hari mereka dibangkitkan." Al-Quran Surah Al-Mu'minun. Karena itu, bertobatlah selama masih hidup jika banyak melakukan dosa, karena penyesalan di alam kubur hanyalah suatu yang sia-sia belaka. Yang kedua, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats dapat diartikan sebagai hari kebangkitan. Setelah meninggal dunia, kita akan masuk ke alam kubur. Setelah itu akan ada hari di mana kita akan dibangkitkan kembali dari alam kubur. Ruh kita akan disatukan kembali dengan jasad. Namun kondisinya berbeda-beda, tergantung dari amalan yang pernah ia perbuat selama di dunia. Tentunya mereka tidak dibangkitkan kembali ke dunia, tetapi mereka akan dihidupkan di akhirat. Hanya amalan mereka yang dapat membantu di akhirat sana. Semua pahala yang dikumpulkan akan sangat berharga di akhirat nantinya. Kebangkitan tersebut pun diawali dengan tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Padang mahsyar akan menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia, jin dan hewan. Setelah melewati hari kebangkitan, luasnya padang ini pun tidak akan bisa dihitung. Semuanya akan tertampung berdesak-desakan di sini. Setiap manusia akan ditemani oleh 2 orang malaikat yang menemaninya. Satu malaikat sebagai pengiring dan satu lagi sebagai saksi segala perbuatannya di dunia. Malaikat ini akan menjadi saksi dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sekecil apapun dosa itu pasti akan diketahui olehnya, dan kita tidak akan bisa berbohong. Gambaran padang mahsyar pun tertera dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Al-Quran Surah Al-Kahfi. Pada waktu penantian, di sana akan terasa sangat cepat untuk para umat yang beriman dan bertakwa. Berbeda dengan umat yang banyak melakukan dosa, penantian tersebut akan terasa sangat lama dan juga panjang sekali. Yang keempat, Yaumul Mizan. Setelah semua makhluk dari bumi hingga lapisan langit ketujuh berkumpul di padang mahsyar, maka tibalah Yaumul Mizan.
Pada yaumul mizan atau hari penimbangan, setiap makhluk ciptaan Allah akan mengeluarkan buku amal perbuatannya selama hidup. Setiap amalan yang telah mereka lakukan akan ditimbang. Di hari itu akan terlihat banyaknya amalan baik dan amalan buruk yang pernah kita perbuat. Semua aib dan dosa yang pernah diperbuat akan terlihat di sini. Tidak akan ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Tidak akan ada kesempatan untuk merubah diri dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Bagi seorang yang dosa-dosanya lebih banyak dilakukan, maka akan menjadi penghuni neraka. Proses penimbangan amal pada yaumul mizan pun diterangkan dalam Al-Quran. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan atau yaumul hin itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Quran Surah Al-Anbiya. Dan bertaubatlah kalian sebelum ajal menjemput. Yang kelima, yaumul hisab. Hari perhitungan ataupun yaumul hisab akan dilakukan di akhirat nanti. Semua amalan baik kita akan dihitung. Satu persatu manusia dan makhluk hidup lainnya akan mendapatkan giliran. Dalam perhitungan tersebut, mereka pun akan ditampakkan perbuatan dosanya selama hidup di dunia. Semua aib juga akan diperlihatkan. Di sana tidak akan ada manusia yang luput dari hari perhitungan ini. Rasa hina akan didapatkan selama hidup kita terjerumus ke dalam jalan yang sesat. Yaumul hisab sendiri juga diterangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Al-Quran Surah Al-Ghasiyah. Banyaklah melakukan amal baik dan rajin beribadah saat masih hidup di dunia, agar tidak menyesal di akhirat nantinya. Yang keenam, jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah melalui perhitungan amal dan dosa, kita akan dihadapkan dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Setiap orang yang beriman dan bertakwa akan mampu melewati jembatan ini dengan cepatnya. Tetapi berbeda sekali dengan orang zalim. Mereka akan sulit melewati jembatan ini, dan banyak yang akan jatuh ke dalam api neraka. Keberadaan jembatan tersebut pun tertulis dalam hadis. Dan dibentangkanlah sirat di atas permukaan neraka jahanam. Maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya. Dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Dan doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai selamat. Hadis riwayat Muslim. Maka perbanyaklah melakukan amalan baik agar bisa nanti dengan mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang ketujuh adalah surga. Para umat yang mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, tempat yang sangat indah dan nyaman untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tidak akan ada yang bisa menandingi keindahan surga, dan semua yang tinggal di dalamnya tidak akan pernah merasakan bosan. Hal tersebut pun diterangkan dalam hadis. Aku, artinya Allah, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan ataupun surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita bisa menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedelapan adalah neraka. Neraka menjadi tempat bagi para pendosa. Mereka akan disiksa di sana dengan api neraka yang sangat panas untuk menebus dosa-dosanya selama hidup di dunia. Semua malaikat di sana akan memperlakukan mereka para pendosa dengan kasarnya. Tidak akan ada hentinya siksaan akan didapatkan oleh para pendosa tersebut, walaupun sudah meminta ampunan dan menyesali perbuatannya. Siksaan akan terus berlanjut. Tidak ada yang bisa diubah, dan penyesalan pun akan sia-sia belaka. Sesungguhnya siksa neraka sangatlah pedih dan menyeramkan. Dan inilah 8 tahap perjalanan manusia menuju akhirat. Dan demikianlah video singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.